Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Kabupaten Trenggalek. Kabupaten Trenggalek memiliki potensi kawasan yang luar biasa dan beragam. Mulai dari potensi wisata, potensi maritim, agropolitan, hingga bentang alam kars yang menambah keunikan dan ciri khas kawasan. Perpaduan antara pesona wisata, kekayaan alam, serta adanya keragaman budaya dan kuliner khas yang ditunjang dengan berbagai fasilitas dan kebijakan daerah telah membuat Trenggalek menjadi salah satu tujuan utama pariwisata di Jawa Timur. Seiring berkembangnya zaman, sektor pariwisata menjadi salah satu kontributor terbesar dalam pendapatan asli daerah Kabupaten Trenggalek. Sumber daya ekonomi yang menggerakkan pembangunan Kabupaten Trenggalek sudah seharusnya dikelola dengan sebaik-baiknya agar sesuai dengan arah cita-cita pengembangan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, top-down, dan bottom-up. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. Contoh pendekatan teknokratik adalah studi kelayakan, master plan, dan lain sebagainya. Pendekatan politis memandang bahwa rencana pembangunan adalah penjabaran agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah saat kampanye ke dalam RPJMD. Berikut ini beberapa cita-cita Bupati Trenggalek antara lain: Trenggalek Creative City, Panggul Little Jogja, Dongko Culture Heritage City, Perigi Front Beach. Pendekatan top-down dan bottom-up dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Ada beberapa program nasional sebagai contoh pendekatan top-down yang sedang dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek, antara lain pembangunan Pansela, pembangunan kawasan Selingkar Wilis, pembangunan Bendungan Bagong, dan beberapa program lainnya. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan. Pokok-pokok pikiran DPR adalah contoh dari pendekatan ini, di mana kewajiban anggota DPR adalah menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat yang diperoleh melalui kunjungan kerja secara berkala. Selain melibatkan banyak SDM dengan beberapa metode pendekatan, tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah berlangsung sangat padat dan membutuhkan waktu hampir 1 tahun penuh, bahkan sebelum tahun perencanaan. Tahapan ini dimulai dari tingkat desa, yaitu pelaksanaan musrenbang desa pada bulan Juni N-1. Selanjutnya disusun RKP Des dan DURKP Desa yang akan disampaikan kepada Bupati pada akhir Desember N-1. Pada bulan Desember juga dilaksanakan persiapan penyusunan rancangan awal RKPD yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten, rancangan awal RKPD Provinsi, RKP, dan program strategis nasional. Pada bulan Januari dilaksanakan forum konsultasi publik atas rancangan awal RKPD. Forum ini membahas isu-isu yang ada dan akan disepakati tema pembangunan pada tahun N. Output lain dari tahapan ini adalah menu usulan yang dapat diakomodir oleh OPD dalam musrenbang kecamatan. Musrenbang kecamatan dilaksanakan pada bulan Februari dengan agenda pembahasan DURKP yang telah diusulkan oleh desa. Dari pembahasan tersebut akan disepakati usulan prioritas kecamatan, sedangkan usulan lainnya masuk dalam waiting list perencanaan. Forum perangkat daerah dilaksanakan dengan tujuan untuk membahas dan menyelaraskan rencana kerja OPD
dengan usulan prioritas kecamatan. Dalam pelaksanaannya, masing-masing kecamatan akan menyampaikan usulan prioritas kepada Kepala OPD sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Tahapan berikutnya adalah penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yaitu kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan rapat dengar pendapat dan atau hasil reses. Pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan paling lambat 1 minggu sebelum Musrenbang Kabupaten. Pada minggu terakhir bulan Maret, Musrenbang Kabupaten dilaksanakan dengan mengacu pada rancangan RKPD yang telah disusun. Pada tahap ini, seluruh usulan yang telah disampaikan, baik dari masyarakat maupun organisasi perangkat daerah, dicermati dan dibahas kembali. Diharapkan rancangan akhir RKPD dapat terselesaikan pada bulan April, sehingga pada bulan Mei dapat dilakukan proses verifikasi dan fasilitasi Raperbub RKPD oleh provinsi. RKPD kabupaten atau kota ditetapkan setelah RKPD provinsi ditetapkan, yaitu sekitar akhir bulan Juni. Tahapan penyusunan rencana kerja telah selesai. Selanjutnya, membahas terkait penganggaran. Tahapan ini dimulai dengan agenda kesepakatan rancangan KUA PPAS pada bulan Juni hingga Agustus. Rancangan KUA PPAS akan diserahkan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dan dicermati. Selanjutnya pada bulan September hingga November dilakukan rapat pembahasan terkait rancangan APBD oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Output dari kegiatan rapat pembahasan adalah persetujuan bersama terhadap rancangan APBD, sehingga pada bulan Desember dapat ditetapkan Perda APBD. Tahap akhir sebelum pelaksanaan adalah penyusunan DPA yang dilakukan oleh setiap OPD berlandaskan pada RKPD dan Perda APBD yang telah disusun. Demikian secara ringkas alur penyusunan RKPD, mulai dari tahapan perencanaan hingga tahapan penganggaran. Proses yang begitu kompleks membutuhkan waktu yang lama dan melibatkan banyak pihak, sehingga diperlukan kebersamaan dan kolaborasi yang baik dari semua pihak. Mari berpartisipasi mengawal pembangunan daerah, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi untuk mewujudkan arah pembangunan Kabupaten Trenggalek yang sesuai dengan cita-cita dan harapan bersama.